Ke-49, masuk kandang buaya 18. Baby mau kabur, tapi kok malah kepergok sama Bunyai. Huhuhu. Padahal dia sudah jalan nunduk menuju asrama, mau pura-pura tidur aja. Biar pas anak asrama datang gak ada kesempatan mereka bertanya-tanya. Aduh, malu parah. Mau kemana, Beb? Kamu disuruh ke rumah. Sekalian nanti malam nginep di rumah Hamad aja. Kan sudah beres-beres sih? Tanya Bunyai. Senyum lembutnya menyapa. Baby mengangguk. Duh malu. Mulailah semua anak berkerumun, mendengarkan dan menyaksikan kalau Bunyai bilang kalau Baby nginep di rumah Hamad saja. Beberapa dari mereka mengulangi kalimat itu dengan berbisik. Saking hebohnya, Baby menunduk lebih dalam. Malu aku. Kan kesannya, kecil-kecil nikah. Gitu. Sudah. Kamu ambil barang lalu bawa ke rumah dulu. Apa perlu bantuan? Tanya Bunyai. Sebenarnya Baby butuh bantuan itu. Pakai banget. Lah uang bajunya aja ada 2 tas. Ada buku dan kitabnya di tas lainnya. Perlengkapan lainnya 1 kardus. Gimana caranya mau bawa coba? Tapi masa iya dia minta tolong ke Bunyai? Kayak gak berakhlak gimana gitu. Jadinya ia menggeleng, menolak halus. Gak perlu Bunyai. Bisa sendiri, insya Allah. Ucapnya berbohong. Lalu di saat seperti itu, muncullah pahlawannya. Bukan Hamad, tapi Dijah. Saya aja yang bantu Bunyai. Ayo Beb. Dijah sudah main rangkul dan mereka berjalan cepat menuju asrama. Jah, kamu yakin mau nongol di sini, Jah? Tanya Baby heran. Ya terus. Aku mau ngumpet terus apa? Orang semua udah pada tahu aku tinggal di rumah Pak Kiai. Nantinya mau bagaimana coba? Masa aku mau ngumpet terus? Belum lagi nanti masa idah yang panjang. Mending aku keluyurannya sekarang aja kan? Iya sih. Tapi kamu yakin, Jah? Yakin gak yakin? Ya yakinin aja lah. Ini terdengar seperti Dijah. Tapi masih versinya yang sedikit kalem. Karena Dijah yang asli, biasanya ucapannya barbar. Mereka berkemas sebentar lalu main angkut semua. Baby membawa 2 tas berisi baju. Lalu 1 tas lagi berisi kitab. Dijah membawa 1 tas kecil kitab dan kardus berisi perabotan lainnya seperti hanger, kamper, sabun, dan lain-lain. Baby sengaja ngambil yang berat-berat dulu. Dia mencangklongsau 1 tas baju di tangan kanan dan kirinya. Yang sebenarnya rasanya berat benar. Udah mau sengkleh ini tangan. Tapi ia paksa saja. Lalu ia menenteng tas berisi kitab tebal di tangan kanannya. Yang walau beratnya setengah mati, ia jabanin juga. Bismillah. Ucapnya di dalam hati. Ia dan Dijah keluar asrama. Dan bertepatan dengan semua anak menuju ke arah mereka. Santriwati lainnya mau masuk ke kamar, dan mereka keluar. Ya pasti bertabrakan lah. Ketahuan juga. Baby memilih menunduk. 1, dia udah keberatan dengan beban. 2, Elah mau ngomong apa lagi dia? Dijah sepertinya sama. Jalan saja lurus gak mengurus temannya yang memandang ke arah dirinya dengan heran. Beberapa mulai berbisik dan membahas apa yang kemungkinan terjadi. Ada banyak desas-desus mengenai Dijah juga. Dan Baby tahu apa saja. Tapi ia memilih diam. Baru berapa langkah. Dan mereka yakin kalau semua temannya masih bisa melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba Hamad muncul dan mengambil tas yang dibawa Baby. Tanpa bicara. Dan dengan senyum kecilnya. Baby yang tiba-tiba barangnya diambil ya. Jeti mematung. Ia menoleh. Dan langsung tepuk jidat. Ampun deh. Tambah panas aja ini bakalan. Semuanya nonton. Dijah hanya menyeringai. Bukan hanya Hamad yang muncul, tapi Gus Hanan juga. Jeti 2 pria itu yang membawa barang Baby, membuat Dijah dan Baby tak membawa barang apapun. Hamad membawa 2 tas berisi pakaian, sementara Hanan sisanya. Ya biarin aja sih. Mereka kan pada kuat. Yang jadi beban pikiran Baby adalah mereka ditonton. Itu aja. Dijah merangkulnya dan mengajaknya berjalan di belakang Gus Hanan dan Ustadz Hamad. Udah. Tanggung enak aja. Udah kepalang kamu jadi istrinya Hamad. Biar aja mereka tahu.
Untungnya kamu udah lulus. Ucapnya dan Baby hanya bisa mengangguk pelan. Ya mau gimana lagi. Hamad memberi komando ke Gus Hanan untuk membawa barangnya semua ke rumahnya. Jadilah mereka berjalan ke arah rumah Hamad, termasuk Baby dan Dijah. Belum ada Hilal Jah. Tanya Baby basa-basi, ya dari tadi sepi aja. Katanya sih dalam minggu ini ada kabar. Soalnya dari pihak sana sulit dihubungi. Terkesan kabur-kaburan. Dan ini kan harus ada persetujuan juga. Setelah perjalanan panjang. Keluh Dijah. Semoga deh Jah. Semoga kamu cepat dapat keputusan dan bisa memulai hidup yang baru. Kamu masih susah tidur. Tidur sih gak susah. Mimpinya itu yang bikin malas tidur. Baca doa gak sih kamu? Bacalah. Terus? Gimana dong? Aku udah baca amalan dari Pak Kiai. Dan aku baca sebelum tidur. Ya alhamdulillah udah gak mimpi buruk lagi. Tapi makan masih ya. Gak enak. Was-was juga masih ada. Tapi mendingan. Aku juga gak ngerasa sesak sekarang. Ucap Dijah pelan. Kalimat yang terakhir ini membuat Baby kaget. Jeti. Selama ini kamu sesak Jah. Kenapa gak bilang sih kamu? Ya mau gimana Beb? Kalau aku ngeluh semuanya ke kamu. Yang ada kamu serba salah. Kamu juga gak tahu harus gimana kan? Iya sih. Tapi aku kan jadinya merasa bersalah Jah. Udahlah. Udah gak sesak lagi kok. Udah sampai. Dadah Baby. Sampai jumpa besok ya. Ucap Dijah menepuk bahu Baby. Dan benar sih. Mereka sudah tiba di depan rumah Hamad. Gus Hanan sudah meletakkan semuanya. Dan Hamad sudah meletakkan satu-satu tas ke dalam rumah. Memasukkan semua tas yang dibawa Gus Hanan juga ke dalam. Yuk, balik. Kini, Gus Hanan mengajak Dijah kembali. Baby melirik. Mereka mau berduaan banget gitu. Mau ngeledek tapi kok gak enak sama Dijah. Hehehe. Baby dan Hamad berdiri di pinggir pintu melihat sosok Dijah dan Gus Hanan kembali ke rumah Pak Kiai. Gus Hanan paling depan dan Baby mengekor di belakangnya. Ada jarak lumayan jauh di antara keduanya. Tapi tetap aja kan. Gelorang ledek itu sangat meledak tapi ditahan oleh Baby. Kalau Dijah tidak dalam kondisi seperti ini. Sudah ia cuit-cuitin tuh anak. Keduanya sudah tak terlihat kini Baby menengok ke arah pria berbadan lebih besar darinya dan menepuk dadanya pelan. Mas mah. Dadakan banget. Embok ya bilang kamu mau bilang begitu. Biar aku siap mental. Gak kayak tadi. Aduh. Keluh Baby kini menenggelamkan kepalanya di pelukan Hamad yang hanya terkekeh. Ia menggeser tubuh keduanya dan menutup pintu. Mengeratkan pelukan kangennya. Baru berpisah 1 hari saja kangennya seperti ini. Fix Hamad akan sanggup kalau disuruh pisah lagi dari Baby. Ini juga menandakan ia akan membuatkan paspor untuk Baby, untuk ikut dengannya ke Yaman. Ia sudah yakin setengah mati. Takkan sanggup pisah dengan istri menggemaskannya ini. Kan enak. Kita bisa mesra-mesraan dimanapun kita berada. Gak pakai ngumpet-ngumpet segala. Oh ya Beb. Ayah kamu besok datang kan? Baby mengangguk. Besok yang dimaksud adalah acara wisudanya. Kenapa? Ya gimana sekalian kita daftarin ke KUA. Takutnya diminta akad ulang. Biar ada ayahmu kan enak. Misal langsung. Jelas Hamad masih memeluk Baby. Gitu. Iya. Gitu. Hamad meniru suara Baby dengan nada menggoda. Membuat Baby cemberut. Terus kita malam pertama lagi deh. Lanjutnya. Lah kok bisa? Gak ngaruh, kan udah pernah. Kan akad lagi. Ya malam pertama lagi dong Beb. Jawab Hamad tak mau kalah. Ada gitu. Malam pertama jilid 2. Ganti baju dulu sana. Ucap Hamad kepada Baby. Melepaskannya dari pelukannya. Baby cemberut. Lalu mengangguk pelan. Baby berjalan menuju lemari Hamad. Ia mending ngambil baju dari sana. Daripada umek-umek tasnya. Ngebongkar itu resikonya mesti beresin lagi. Secara itu muatannya terlalu pol. Baby mengambil pakaian itu dan melepas jilbabnya. Ia baru mau menurunkan resleting gamisnya tapi teringat sesuatu. Mas, aku mau ganti baju. Balik dulu Gih.
Ucapnya meminta Hamad berbalik. Lah masa orang mau ganti baju ditonton? Gak mau. Kenapa juga? Ucapnya menantang. Mukanya ngeselin dan malah menyeringai. Yang lebih ngeselin lagi, dia malah duduk di kasur, sambil melipat tangannya di dada. Menyebalkan kelas tinggi. Ih, gak enak ditontonin tau. Keluh baby. Kalau dia memang tak mau ngalah, mending aku aja deh. Ia lalu membawa baju gantinya ke kamar mandi. Baru dia merasa ide itu adalah ide cemerlang. Lalu dia menyadari ada yang aneh. Lah kok begini modelannya? Kapan berubah ini kamar mandi? Kenapa bisa juga? Dan kenapa bisa dia nggak nyadar dari tadi modelan kamar mandinya berubah begini? Mas Hamad. Keluh baby kencang. Ia frustasi dengan keadaan kamar mandi ini. Sama aja bohong dia ganti baju di dalam kamar mandi dan di luar. Sama-sama bisa ditonton. Lah soalnya pintu kamar mandinya berubah jadi kaca. Transparan. Hebat sekali. Yang di luar malah terkekeh geli. Ia berdiri dan menyandarkan tangannya di depan pintu kamar mandi. Yang jelas keduanya bisa saling menatap. Walau beda ruangan. Baby di dalam kamar mandi dan Hamad ada di luar. Bisa saling melihat dengan super jelas. Gak boleh bicara di dalam kamar mandi. Sudah sana ganti. Perintahnya lagi. Baby yang cemberut. Kesal tapi yang gak ada cara lain. Ini ibarat kata lolos dari kandang singa, tapi masuk ke kandang buaya. Bodoh bay. Sama aja jeti mangsa. Bedanya kalau di sana berujung tangisan sakit hati. Kalau di sini berujung tangisan nikmat dan jeritan tertahan. Mau ke posisi manapun, baby terpojok. Lah kamar mandinya cuma sepeta aja. Mau ngumpet dari manapun gak akan bisa ngumpet dari pria itu yang masih mantengin dirinya di depan kamar mandi. Terpaksa, baby membuka gamisnya lalu dengan cepat memakai gamis barunya untuk tidur. Keluar kamar mandi, ia langsung mencebik. Curang. Gak adil ini namanya. Keluhnya meletakkan gamis tadi di keranjang kotor Hamad. Kok gak adil sih? Ya adil banget lah. Kamu juga bisa lihat aku kan? Ucap Hamad dengan santai. Ia mundur dan duduk lagi di kasurnya, menepuk pelan sisi kosong untuk baby duduk. Sini duduk sampingnya mas. Kangen deh sama baby. Ucap Hamad menggoda. Wajahnya itu untuk baby masih menyebalkan. Ngeselin. Balas baby lalu duduk di sana. Tapi dengan wajah tak ikhlas. Malam ini. Kita. Baby sudah melirik ketus. Dulu perasaan aku yang dikatain guru galak dan ketus. Lah kenapa ini jeti istriku yang mulai ketularan ya? Godanya lagi. Abisnya. Lengek baby manja. Ya malam ini kita bicara aja. Gak pakai plus-plus. Biar kamu gak capek untuk persiapan wisuda nanti. Janjinya sih begitu. Baby mengangguk setuju. Walau sedikit was-was dan ketar-ketir sama janji itu yang takutnya palsu. Jeti, kamu diapain aja? Aku dikasih tahu sama Hanan. Katanya kamu digosipin pacaran. Aku udah kadung ngamuk. Pacarannya digosipin sama aku. Kan jadinya ngakak. Terus Hanan bilang kalau kamu bisa aja dibully. Makanya aku cepat pulang, biar ini cepat selesai. Pak Kiai sudah sarankan aku untuk kasih pengumuman. Jeti ya. Itu yang terjadi. Coba kamu ceritain. Ya itu. Dibilang aku ngerayu kamu, melek kamu. Terus aku udah apa ya? Ibaratnya nakal ngerayu gitu sama kamu. Karena kamu bukan orang gampangan. Dan gak mau. Gak akan mau sama orang modelan aku. Gitu. Gerutu baby. Ia berbaring di dada Hamad. Posisi paling nyaman dan ia sukai. Plus ia bisa mendengar suara degup jantung sang suami yang menenangkan. Juga, ia bisa langsung was-was kalau detak jantungnya mulai cepat. Waspada dan harus cepat kabur. Itu tandanya singanya mau nerekam. Buaya ya? Enakan mana sih? Terus kamu gak bilang kalau aku suami kamu? Ya kali cari mati aja. Lagian kok bisa sih? Mbak Ruby pakai ngeliat. Keluh baby lagi. Kalau saja gak ada Mbak Ruby, gak akan tersebar juga gosip ini. Jangan nyalahin orang. Kalau udah jalannya ya sudah.
Ya faedahnya kini semua orang udah tahu kita suami istri. Mereka nggak akan lagi kena dosa ngomongin kamu yang enggak-enggak. Kan enak gak diomongin. Ya kamu. Aku mah masih. Tambah deh tuh orang akan para protes. Hah? Ustadz Hamad kok mau sih eme orang biang onar? Gitu. Renyeknya. Emang. Kamu masih biang onar. Kan udah tobat. Ledeknya. Baby menepuk dada Hamad. Kesal. Tapi tepukan di dadanya itu membuat Baby mendengar yang tak seharusnya ia dengar. Detak jantung Hamad yang tadinya teratur kini jadi lebih cepat. Ia masih sempang ngefrey saat menyadari hal itu, lalu mendongak. Baby mendapati wajah Hamad yang sudah persis seperti buaya mau menerkam mangsanya. Habislah si mangsa. Reed. Baby yang jadi mangsa. Mas. Ingat loh janjinya. Jangan aneh-aneh deh. Ingat ngobrol doang biar aku nggak capek. Ingat loh udah janji. Aku janji gak akan bikin kamu capek kok, bisa aku yang kerja sendirian. Ucapnya kini mulai bangkit. Bangkit di badannya dan bagian bawahnya. Baby yang mau kabur, sudah kadung di balik posisinya. Ia yang di bawah dan Hamad yang di atas. Aku jamin, kamu gak akan capek. Gumamnya kini menahan kedua tangan Baby di atas kepalanya, hanya dengan satu tangan. Sementara tangannya yang lain melepas resleting gamis Baby. Mulai dari leher sampai dadanya. Sudah rata dicium oleh pria itu. Setiap sentinya tak dibiarkan luput. Saat gerakannya mulai turun ke bawah, Baby semakin gelisah. Kalau serangan sudah dilakukan di area bawah, hancur sudah pertahanannya. Bisa jadi dia yang ngerengek meminta lebih. Mas, jangan ya. Jangan please. Please. Rengek Baby menggeleng, dan Hamad tahu apa yang ditakutkan oleh sang istri. Dan malah bergerak semakin menyiksa. Bibirnya dan mulutnya bekerja seperti sihir. Yang membuat Baby kaku dan tegang dengan gerakan selanjutnya. Gerakan yang paling ia sukai. Dan sanggup membuat dunianya gempar. Semua akal sehatnya akan hilang kalau area itu sudah disentuh oleh bibir suaminya. Satu tempat yang jadi area favorit Hamad belakangan ini, sang suami menemukannya secara kebetulan dan mulai ketagihan karena berhasil membuat istrinya menggelinjang dalam kenikmatan. Sejak saat itu, ia tak pernah absen melakukannya kalau mereka sedang bersama. Seperti sekarang, saat wajah itu turun dan menyiksa area terpentingnya, Baby sudah hilang kendali. Kini mana bisa ia meminta berhenti. Malah ia yang akan minta lebih. His lips and it works like magic.